Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita bertemu lagi dalam sapaan Tuhan hari ini, Selasa tanggal 2 Maret tahun 2021. Namun sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sapaan Tuhan buat kita hari ini terangkat dari kitab Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama. Demikian firman-Nya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Sampai sejatuh firman Tuhan. Saudara yang terkasih, saya mengangkat tema dari kebenaran firman ini, yaitu hidup berbahagia. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, hidup berbahagia pastilah dambaan setiap orang, tanpa terkecuali saudara-saudara. Namun, untuk memiliki kehidupan yang berbahagia itu atau diberkati bukanlah perkara yang mudah. Ada harga yang harus kita bayar, sebagaimana yang disampaikan oleh pemazmur saat ini. Hidup kita akan diberkati dan berbahagia apabila kita tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak berada dalam kumpulan pencemooh. Orang fasik adalah orang yang tidak beriman, saudara-saudara. Tahu tentang Tuhan dan firman-Nya, tetapi tidak mau melakukannya. Orang berdosa adalah orang yang melakukan kejahatan dan hidup menuruti hawa nafsunya. Sementara pencemooh adalah orang yang kesukaannya mencari-cari kesalahan dan saudara-saudara melakukan kejahatan dan hidup menuruti pikirannya yang suka menghakimi, mengejek, mengkritik, menggosip, dan merendahkan sesamanya. Orang seperti ini mudah sekali saudara-saudara menemukan selumber di mata orang lain, tetapi tidak dapat melihat balok yang ada di matanya sendiri. Mereka juga meremehkan dan memandang rendah kebenaran Tuhan. Orang fasik, orang berdosa, dan pencemooh adalah gambaran dari kehidupan dunia ini. Saudara yang terkasih, orang benar dan orang fasik, orang berdosa, serta orang pencemooh adalah sama-sama berdosa. Namun perlu kita pahami, orang benar atau orang yang percaya pada Tuhan adalah orang yang mengenal dirinya sebagai orang yang berdosa, sehingga dia memerlukan keselamatan dari Tuhan. Dia selalu mencari Tuhan, dia membutuhkan tuntunan Tuhan. Dapat kita ibaratkan saudara-saudara dengan orang yang sedang sakit. Dia sadar sedang sakit, maka dia pun akan mencari obat untuk kesembuhan sakitnya, untuk kesembuhan dirinya. Namun orang fasik, saudara-saudara, pencemooh dan orang berdosa adalah seperti orang sakit yang merasa sehat. Akhirnya dia akan selalu menyimpan sakitnya, yang akhirnya saudara-saudara lama-kelamaan sakit itu akan menjadi akut dan berakhir kepada kehancuran. Hal inilah yang membuat orang yang benar atau orang yang percaya, yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, beroleh hidup yang berbahagia. Karena apa saudara-saudara? Karena mereka akan beroleh kesembuhan, sebab Tuhanlah yang menjadi dokter yang menyembuhkan sakit mereka. Tiada yang mustahil bagi Tuhan kita, saudara-saudara. Mungkin kita akan berkata bahwa ada orang yang kita kenal melakukan kefasikan, pencemooh, melakukan hal-hal dosa, namun tetap berkelebihan harta, seakan mereka diberkati oleh Tuhan.
Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, tidak jarang keadaan mereka mendatangkan rasa cemburu bagi orang lain, bagi kita juga. Melalui sapaan ini, kita diajak untuk melihat berkat Tuhan yang luar biasa, yaitu kebahagiaan. Untuk apa kita berlimpah harta, saudara-saudara, kalau kita tidak bahagia? Tidakkah dikatakan dalam buku ND nomor 122 ayat yang keempat? Di berbagai debata tuna marasa rohada pasupa sunagoda imaroha nasona. Yang artinya, saudara-saudara, berkat yang paling besar adalah kebahagiaan, bukan harta dunia. Tidakkah kebahagiaan itu yang kita dambakan dalam hidup ini? Melalui sapaan ini, agar kebahagiaan itu menjadi milik hidup kita secara pribadi dan keluarga, mari kita jauhkan hidup kita dari jalan orang fasik, saudara-saudara, jalan orang berdosa, dan duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi selalu hidup dalam jalan yang benar, sebagaimana yang dikatakan dalam Mazmur 1 ayat yang kedua. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran dari firman-Mu yang telah berkumandang pada saat ini. Sapaan Tuhan begitu indah, mengajak kami bagaimana agar hidup berbahagia. Tuhan Yesus, mari Engkau menerangkan kebenaran firman-Mu ini dalam hidup setiap para pendengar dimanapun mereka berada, sehingga hidup mereka semakin memahami apa yang terpenting dalam hidup ini. Tuhan Yesus, izinkan setiap pendengar, ketika mereka sakit, mereka mendapatkan kesembuhan. Ketika mereka lemah, mereka mendapatkan kekuatan. Ketika mereka berhadapan dengan persoalan, mereka mendapatkan jalan keluar. Hanya kepadamu hamba memohon dan mengharap. Begitu juga Tuhan, hamba tidak bosan-bosannya berdoa untuk setiap jemaat hamba-Mu. Begitu juga jemaat dari istriku yang juga adalah hamba-Mu. Berkati rumah tangga mereka, berkati pekerjaan dan usaha mereka. Berikan pekerjaan yang layak buat jemaat-Mu. Anak-anak yang Engkau titipkan di tengah-tengah keluarga mereka, Engkau berikan menjadi anak kesukaan. Tuhan Yesus yang baik, penuh kasih, penuh rahmat, hamba juga berdoa untuk saudara-saudariku yang jauh dari hamba-Mu. Berikan mereka Tuhan kesembuhan. Itu aku mama inang mudaku Tuhan yang ada di Siantar. Berikan kesembuhan. Nantulanku yang ada di Bandung ini Tuhan. Hanya kepadamu hamba memohon. Biarlah melalui tangan pengasihan-Mu yang penuh kuasa, yang menjamah hidup mereka, mereka mendapatkan kuasa kesembuhan. Mereka dipulihkan, mereka dikuatkan. Tuhan Yesus yang baik. Hamba juga berdoa untuk sahabatku Ipong Simatupang yang lagi dalam keadaan sakit. Mari Engkau jamah Tuhan tubuhnya yang sakit. Hamba percaya oleh kuasa-Mu, oleh tangan-Mu yang luar biasa, dia akan beroleh kesembuhan ketika Tuhan menjamahnya. Izinkan Tuhan, sahabatku beroleh kesembuhan. Tuhan Yesus, hamba juga berdoa untuk istri dan anak-anakku. Mari Tuhan balut bungkus mereka tetap dengan kasih dan kuasa-Mu, sehingga hidup mereka selalu Tuhan hanya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Izinkan hidup mereka Tuhan bisa bersaksi selalu, agar banyak jiwa-jiwa yang terpanggil dan mau mendekatkan diri ke bawah salib. Inilah doa hamba-Mu Tuhan, yang hamba mempercayakan di dalam nama Kristus Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Salam buat kita semua. Salam sehat.